Di awal film, kita diperlihatkan Stuart yang sedang membersihkan kaca jendela. Di sana banyak orang-orang yang sedang mengajak jalan para hewan peliharaannya di jalan. Lihat hal itu, Stuart pun langsung pergi mencari hewan peliharaan juga yang menurutnya bisa diajak jalan seperti orang-orang yang ia lihat di jalanan tadi. Setelah betapa sulitnya mengajak jalan-jalan hewan yang ia temui, akhirnya Stuart menemukan hewan yang sangat patuh. Hewan ini mirip seperti bangsa luar angkasa atau alien. Lantas, karena Stuart sangat menyukai hewan tersebut, ia pun pergi berjalan-jalan dan seru-seruan selayaknya orang-orang yang ia lihat sebelumnya. Alien yang dianggap Stuart sebagai hewan peliharaan tersebut juga dapat membesarkan barang apapun yang Stuart inginkan. Namun, saat mereka sedang menonton TV, secara tak sengaja, layar tersebut menampilkan para pesawat luar angkasa yang sedang diserang oleh para tank. Karena tak terima keluarganya diserang oleh para tank, alien tersebut langsung menembak TV hingga bolong merusak tembok rumah. Kru sebagai pemilik rumah yang melihat kejadian tersebut langsung mengusir mereka berdua setelah merusak rumah pribadinya. Di sini, alien tersebut menunjukkan tentang asal planet tempat dia tinggal. Besoknya, Stuart pun langsung mengirim pesan menuju tempat yang ditunjukkan oleh alien. Dan di keesokan harinya, para pesawat luar angkasa pun datang untuk menjemput alien yang tinggal bersama Stuart. Akan tetapi, sebelum alien tersebut ikut pergi bersama keluarganya, dia membesarkan kumbang kesukaan Stuart untuk dijadikan hewan peliharaannya. Stuart pun sangat senang dengan apa yang alien itu lakukan kepadanya. Dan akhirnya mereka berdua pun harus berpisah karena memiliki dunia yang berbeda. Pada suatu hari, kita diperlihatkan seekor anjing yang sedang menjaga majikannya yang lagi sakit. Di sana ia melihat majikannya itu kehabisan teh yang sangat ia sukai. Sebagai anjing yang pintar dan sayang sama majikannya, ia pun langsung berinisiatif mengambil uang koin lalu pergi untuk membeli teh di luar tanpa memperdulikan bahaya musim salju di sana. Beruntung, ia jatuh tergelincir dengan tepat sampai ke tempat di mana teh kesukaan majikannya diperjualbelikan. Sayangnya di sana, anjing dilarang masuk ke toko tersebut dan membuat dirinya harus berpikir secara negatif, yaitu dengan menyusup masuk secara diam-diam. Akhirnya, anjing tersebut berhasil mengambil teh di sana. Dia pun langsung membuatkan teh itu untuk majikannya yang sangat ia sayangi. Para minion terlihat sedang bermain-main di atas pohon. Lalu mereka pun kedatangan para anak-anak yang memamerkan lencana kepada mereka. Para minion sangat terkagum-kagum. Kemudian bertanya ke mereka tentang di mana dan bagaimana mendapatkan lencana tersebut. Para anak-anak menyuruh para minion untuk datang ke Beggar's Cot karena mereka diminta untuk menunjukkan kemampuannya untuk bertahan hidup di alam lepas.
Karena gagal dalam menyalakan api, Kevin pun mulai emosi dan berencana akan meluncurkan roket supaya membakar kayu yang ada di depannya. Namun, Kevin mengurungkan niatnya tersebut karena kayu di sana berhasil terbakar oleh Bob. Mereka pun akhirnya kegirangan karena berhasil membakar kayu yang ada di sana. Tetapi, karena kegirangan tersebut, Kevin tanpa sengaja membuat roket menembak dan langsung menghancurkan bendungan di atasnya. Mereka pun kembali ke rumah pohon dengan murung tanpa membawa lencana sama sekali. Beruntungnya, para anak-anak di sana memberikan lencana miliknya satu persatu. Lalu, mereka yang kini mempunyai lencana pun langsung pelagak sombong di depan para minion lain. Di lorong tempat kehidupan para tikus berada, kita diperlihatkan salah satu tikus yang hobinya menonton kehidupan manusia di sela-sela lorong di sana. Tikus tersebut melihat seseorang yang akan meracuni pasangannya karena pertengkaran pribadi yang mereka alami. Lihat sesuatu yang berbahaya di sana, si tikus tidak tinggal diam. Ia langsung merusuh dan berencana untuk menggagalkan aksi pembunuhan tersebut. Si perempuan pun akhirnya mengetahui rencana kekasihnya yang sangat keji. Karena ingin meracuni dirinya, si tikus masih melanjutkan aksinya, yaitu mengagalkan aksi bejat dari pria tersebut. Ide cemerlang dan aksi heroik yang telah dibuat oleh si tikus akhirnya berhasil membuat pria di sana diringkus oleh polisi. Di sisi lain, kita diperlihatkan bocah-bocah yang lagi bersepeda dan membeli es krim. Lalu di sana ada salah satu bocah yang terlihat belum bisa menggunakan sepeda dengan baik dan benar. Kemudian para Tri Minion datang untuk membantu bocah tersebut. Mereka berencana mengupgrade sepeda bocah itu dan melatihnya agar bisa menggunakan sepeda dengan baik dan benar. Sudah tiba pada saatnya mana bocah tersebut keluar dari garasi dengan sepeda canggih buatan para minion. Ia langsung pergi bersama bocah-bocah lainnya untuk membeli es krim. Namun, di saat mereka hampir sampai ke mobil penjual es krim, tiba-tiba terdapat seorang perampok yang mengambil alih dan langsung kabur menggunakan mobil es krim tersebut. Tak terima karena mobil es krim menjauhi bocah dan teman-temannya, lantas ia langsung menggunakan turbo tanpa mengetahui cara untuk mengendalikannya. Walaupun perbuatan bocah yang tidak bisa mengendalikan sepeda turbonya, beruntung ia malah berhasil membuat perampok itu tertangkap oleh polisi bersamaan dengan dirinya yang berhasil mendapatkan es krim kesukaannya. Selang waktu berlalu, terlihat seorang nenek-nenek bernama Crowley yang lagi ngehalu pacaran layaknya anak muda. Karena Johnny yang melihat neneknya itu sangat ingin berkencan seperti anak muda, akhirnya memutuskan untuk membuatkan akun sosmed untuk neneknya. Saja Johnny membuatkan akun tersebut, lihat langsung banyak sekali para kakek-kakek yang mengajaknya untuk pergi berkencan. Ketika Crowley pun berdandan dan pergi berkencan bersama orang-orang yang mengajaknya kencan di sosmed. Sayangnya pada saat Crowley pergi berkencan, bukannya perasaan menyenangkan yang ia dapat, dirinya malah merasa dirugikan ketika pergi berkencan.
Lantas ia pun akhirnya memutuskan pergi dengan muruk menuju rumahnya. Namun di perjalanan ia bertemu dengan buaya yang berumur sebaya dengannya. Lalu mereka pun memutuskan untuk berkencan dan berjemur bulan di tepi pantai. Tak diperlihatkan Kyle yang sedang tertidur di rumah Gru. Karena ia sangat menjaga rumah tersebut, sampai-sampai seorang pengantar surat yang bernama Abner kena gonggongan Kyle yang sangat keras. Dan suatu kebetulan, setelah menggonggong si pengantar surat, anak-anak keluarga Gru di sana pergi meninggalkan Kyle di rumahnya bersama para minion. Kabut mau ngapain lagi, Kyle pun akhirnya memutuskan pergi ke rumah tetangga. Ternyata usut punya usut, dia pergi menuju tetangganya agar bisa melihat anjing cantik yang bernama Bella yang sedang mandi di halaman rumahnya. Kyle menyukai Bella, namun tiba-tiba di sana terdapat pejantan anjing lain yang datang menginjak Kyle. Ia terinjak sampai menelan mainan miliknya yang akan diberikan kepada Bella. Dan kedatangan pejantan tersebut membuat Kyle pasrah lalu pergi dengan sedih. Namun di perjalanannya, ia malah menemukan toko yang menjual kalung anjing yang sangat bagus. Kyle merasa kalau kalung tersebut akan sangat bagus jika diberikan kepada Bella. Ia pun langsung menyamar menjadi anjing peliharaan Abner yang kebetulan akan masuk ke toko tersebut. Di sana, pemilik toko yang bernama Miriam sangat menyukai Kyle karena bentukannya yang sangat lucu. Lalu secara kebetulan, ia juga langsung memberikan Kyle kalung yang dia inginkan tanpa harus bersusah payah. Setelah Kyle berhasil mendapatkan kalung tersebut, ia pun langsung pergi menuju rumah si Bella dan berniat akan memberikan kalung tersebut kepadanya. Sayangnya, niat baik Kyle malah dipersulit oleh si pejantan yang tadi datang menemui anjing kesukaan Kyle. Akan tetapi, Kyle jatuh di depan Bella bersamaan dengan dia mengeluarkan mainan miliknya yang tertelan karena diinjak oleh si pejantan sebelumnya. Tanpa disangka-sangka, si Bella ternyata sangat menyukai mainan yang dibawa oleh Kyle. Dan kini mereka pun saling menyukai satu sama lain. Kali ini kita diperlihatkan para anak hotdog yang sedang asik melompat dan berenang di kolam renang. Akan tetapi, di sana ada salah satu anak bernama Timmy yang tidak berani melompat sampai-sampai ia diejek sama semua temannya. Di sana Timmy pun langsung menyendiri dan sedih karena diejek dengan sebutan Winnie yang artinya tidak penting atau lemah. Lama ia menyendiri, tiba-tiba di sana ada bapak-bapak hotdog yang menyemangatinya dengan lantunan lagu karangannya. Setelah disemangati dengan nyanyian si bapak-bapak hotdog tadi, akhirnya Timmy pun berani meloncat ke air dengan bangga. Ia juga mengaku kalau dirinya adalah seorang Winnie. Segmen lain, kita diperlihatkan Lorex bersama anak kelinci yang akan melancarkan aksinya ganggu seseorang yang akan tidur. Sayangnya di sana malah ketahuan sama seseorang yang telah ia takut-takuti, hingga sang Lorex pun harus merasakan semprotan air dari orang yang telah ia ganggu dari tidur nyenyaknya. Segmen lain, kita diperlihatkan bapak-bapak pengantar paket yang menjatuhkan salah satu paketnya di ladang salju yang dingin. Ternyata paket tersebut isinya 3 minion yang seharusnya dikirim ke Miami. Para minion itu dengan pedenya langsung membuka kotak tersebut kayaknya yang aduhai. Mungkin mereka mengira kalau sudah sampai di Miami. Akan tetapi, mereka langsung merasakan dinginnya musim salju di sana. Mereka melihat rumah satu-satunya dan langsung pergi untuk mengecek rumah tersebut. Di sana mereka diperlihatkan betapa serunya berada di dalam rumah tersebut. Tahu kalau sebenarnya rumah itu adalah tempat bekerjanya para bawahan Santa yang sedang menyiapkan beberapa hadiah yang akan dikirimkan oleh Santa Claus. Sayangnya saat para minion disuruh bekerja di rumah Santa, mereka malah rusuh sampai-sampai membuat rusak barang-barang yang ada di sana.
Hingga pada akhirnya, kerusuhan yang dibuat oleh 3 minion ini malah membuat mereka menjadi Santa Claus yang menaiki kereta terbang dan membawa hadiah yang sudah dipersiapkan tadi. Bandega, bandega,